Sehingga ada yang bertanya, apa yang Ustadz baca setelah ada nyawa di tenggorokan? Saya konfirmasikan, ketika roh sudah ada di tenggorokan, kala idza balaghatit taraqi, tidak ada bacaan. Karena ini kembali kepada Allah. Yang ada adalah kesadaran. Tidak bisa membaca karena sudah putus. Ternyata untuk kembali itu saya dibimbing. Waktu itu ya ada yang tanya ya, istighraq sambil suara itu menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdil rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana sholli alaihi sallimi ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus ketua atau jajaran kepengurusan Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya taati, saya muliakan, hadirin wal hadirat, pengajian rutin yang pada malam hari ini kita awali, yang saya hormati, saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam. Saya makmum di belakang beliau, murabbi, pembimbing rohani kita, beliau mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Semoga dalam pembukaan pengajian ini, awal dari pembukaan, kita yang hadir harus lurus, harus fokus niat ngaji, niat membersihkan hati dan pikiran, sehingga niat yang lurus, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau awal pengajian ini lurus, niat ngaji, niat untuk membersihkan hati, bukan hanya niat membersihkan pikiran, tapi hati, asyraqat nihayatuhu, akan cemerlang di akhirnya. Artinya
ilmu itu sesuai dengan persiapan kita. Jadi wurudul imdad bihasabil isti'dad, pertolongan Allah, datangnya pertolongan Allah tergantung persiapan orang yang akan diberi. Kalau awalnya ini sudah butuh, awalnya datang ke sini merasa untuk memperbaiki diri, awalnya datang niat ngaji dengan mujahadah untuk persiapan kita pulang kembali kepada Allah, pasti pertolongan Allah akan diberikan kepada kita. Makanya ngaji sesaat dia menerima, hatinya dipersiapkan, buahnya luar biasa dibandingkan dengan ibadah bertahun-tahun, bahkan dibandingkan ibadah bergunung-gunung. Hati yang kemasukan ilmu sehingga hatinya bersinar, diling-iling ya, hati yang bersinar, ibadahnya orang yang hatinya mendapat hidayah, ibadahnya orang yang hatinya bersinar sehingga hatinya beribadah. Ini kalau dibandingkan dengan ibadahnya orang-orang berpuluh-puluh tahun ditumpuk satu gunung, seapian lebih baik orang yang hatinya ini yang dipersiapkan. Makanya jangan ngeremeh no ya. Ngaji ilmu menyinari batin, bukan hanya akal. Sehingga hati manusia itu bersinar. Karena bersinar nampak aku salah, aku dosa, aku masih takabur, aku masih mencari kebenaran sendiri, nampak. Loh, ini kalau hati ini kena sinarnya ilmu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Qalam, Allah memuji Rasulullah itu karena akhlaknya dari hati. Wa innaka la'ala khulqin azim, dan sesungguhnya engkau kekasihku Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang luhur. Jadi hadirin, sejauh ini kita ngaji bahkan ditambah mujahadah. Pertanyaannya, sudah membuat hati kita bersinar ataukah masih gelap? Hati yang gelap itu, yang nampak itu orang lain yang cacat. Bahkan cacatnya sendiri itu ditutupi, dikemuli dengan argumentasi, sehingga orang lain percaya. Hati-hati, hati yang gelap senantiasa memandang orang lain itu negatif. Tapi sebaliknya, hati yang bersinar karena kena nurnya ilmu, tidak berani melihat orang lain negatif itu, apalagi menceritakan negatifnya orang.
Kita masih senang menceritakan negatifnya orang, atau senang kalau melihat cerita orang yang negatif, malah ditanggapi, malah dipuji. Hati-hati, di balik hati yang bersinar, Allah akan menguji hati yang gelap. Bahaya orang yang memandang dirinya bersinar sehingga nampak gelapnya orang lain. Ini namanya fokus ngaji. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau itu awalnya cemerlang, maka hati akan disinari hidayah, disinari ilmu. Ketika hati bersinar, yang nampak kesalahannya sendiri, yang nampak faqad dolamtu abadan, bukan malah orang lain yang nampak. Rasul dipuji karena akhlak, la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Maka suatu saat ada orang bertanya pada Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, orang mukmin mana yang paling utama imannya?" Ingat, sahabat tanya kepada Rasul. Di sini kan orang beriman semua ya. Insya Allah benar panjenengan ibu-ibu itu orang mukmin, orang yang beriman. Semoga ini dibawa sampai mati. Amin. Dibawa sampai kita menuju kembali kepada Allah. Husnul khotimah. Amin. Iman semua. Tapi ditanya oleh Rasul, ditanya oleh sahabat, orang mukmin yang paling utama itu siapa ya Rasul? Orang mukmin yang imannya paling utama itu siapa ya Rasul? Bukan menjawab ilmunya yang banyak, tidak. Rasul bukan menjawab orang yang paling banyak ilmunya, tidak. Diling-iling ya, ibu punya ilmu? Kalau iya, alhamdulillah. Tapi bukan itu iman yang sempurna itu. Iman yang utama bukan ilmunya, bukan pandainya pidato. Bahaya ini kalau kita tidak memahami. Bukan ahli ibadah, bukan. Apa artinya ibadah? Yang ibadah itu orang nggawa pengaruh. Ya. Bukan ahli ibadah. Orang mukmin yang imannya ini terbaik, utama, bukan ahli ibadah. Pernah toh dalam sejarah ketika Kanjeng Nabi didatangi beberapa sahabat, "Ya Rasul, saya ini punya tetangga, dia sangat ahli ibadah. Puasa tidak hanya puasa Ramadan, dia puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Malam harinya sering bangun malam, bahkan senantiasa taat bangun malam. Bahkan ahli ibadah. Tapi sayang ya Rasul, kalau bahasa saya, ilmunya belum menyinari batin." Kalau bahasa saya, ilmunya hanya menyinari lahiriah dan menyinari akalnya, sehingga pandai, sehingga ahli ibadah. Mengapa sahabatku? Dia punya mulut suka menghujat orang lain. Dia punya mulut sering menutupi kesalahannya dengan menyalahkan orang lain. Awas secara halus. Padahal kita yang salah, tapi orang lain yang menjadi sasaran. Dia sering mengumpat
Hati-hati bergaul dengan orang yang senantiasa menceritakan salahnya orang lain. Walaupun ahli ibadah, bahkan ahli mujahadah. Kalau hari ini dia menceritakan salah wong liya, suatu saat salah kita yang akan disampaikan kepada orang lain. Hati-hati bergaul dengan orang ini. Walaupun itu saya pribadi, jangan dekati saya. Kalau itu ada tanda-tanda yang begitu. Apa kata Rasul? Orang itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Dia di dalam neraka. Tegas Rasul mengatakan. Orang itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Dia ahli neraka. Sekarang dikupas. Mengapa orang yang lesannya jahat tidak ada kebaikan? Karena ucapan yang sudah terlanjur salah, terlanjur negatif, Anda dalam masalah. Ucapan ini menghancurkan amal, hadirin. Berapa ya amal kita? Berapa mujahadah kita? Sekali menyalahkan orang lain, padahal belum tentu benar atau belum tentu salah, hapus amal kita. Mujahadah kita nangis berhari-hari, tidak ada artinya. Lesan ini kunci surga atau neraka. Ini ilmu. Bahaya ilmu kalau tidak menyinari batin. Hati-hati. Maka ketika Rasul ditanya, siapakah ya Rasulullah? Orang mukmin yang paling utama imannya itu siapa ya Rasul? Apa kata Rasul? Ahsanuhum khuluqah. Orang yang paling utama di antara kamu orang mukmin adalah yang paling baik budi pekertinya. Bisa jadi kita ini orang miskin. Bisa jadi kita ini orang yang lemah dalam ibadah. Mujahadah yang sangat kuat, kita paling lemah. Tapi akhlaknya terbaik. Lesannya dikunci, tidak pernah menyalahkan orang lain dan tidak pernah menyebarkan salahnya orang lain. Orang itu yang terbaik, walaupun mujahadahnya lemah. Hati-hati. Diri saya, keluarga saya, dan panjenengan hati-hati. Orang yang sifatnya seperti saya, seperti ular, apapun ular tetap ular, suatu saat akan mematuk, menyiram bisa yang sangat kejam dan mematikan. Hati-hati. Dalam sejarah, Syekh Ahmad Al-Kharaz itu ulama besar, sudah bisa menjaga lesannya, bisa jaga. Saya mengharap, minta kepada Allah, saya pribadi, keluarga saya, anak-anak saya, panjenengan dijaga oleh Allah lesannya. Eman lesan yang berbau sholawat, yang bernilai sholawat, ternyata masih ada busuknya karena suka negatif. Syekh Ahmad Al-Kharaz itu suatu saat umroh ke tanah suci di Mekah. Hati-hati ya, yang mau haji, mau umroh, hati-hati. Ketika sholat, menunggu sholat wajib setelah ini, Datu duduk sambil bersandar, senden dijaga, sambil wiridan. Kalau kita mungkin sambil mujahadah. Kan kita tahu ya, yang pernah ke Mekah, banyak peminta-minta. Ada yang tangannya putus,
karena baru dipotong, karena mengambil. Ada yang kakinya putus karena dipotong, hukum kisos. Ketika itu syekh yang alamah itu melihat seorang pemuda, pakaiannya lusuh, ada 2 tambalan, di tambal ada 2 tambalan. Dia meminta-minta di depan, di hadapan Syekh Ahmad. Syekh Ahmad memperhatikan wajah anak itu. Anak ini wajahnya wajah anak yang soleh. Di aura wajahnya ada wajah ketenangan. Mengapa dia minta-minta? Dalam hatinya itu berkata begitu. Sayang sekali anak itu. Apa ya begini ini orang miskin itu iso jaluk-jaluk tok, minta-minta saja. Dia menilai dengan hatinya, mosok arek si gagang ini si jaluk-jaluk. Ya apa ini kemiskinan itu? Langsung si remaja tadi datang menghadap kepada Syekh Ahmad, dipandang Syekh Ahmad dengan wajah yang tajam, dengan mata yang tajam, menembus hati Syekh Ahmad Al-Khoros. Setelah itu dengan tenang anak itu mengatakan, ya Syekh, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruhu. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 235. Ketika memandang dadanya Syekh tadi gemetar. Ajib ini. Ada seorang memandang selembus ke hati sambil mengatakan, wahai Syekh, ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di hatimu. Maka takutlah kamu kepadanya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruhu gitu. Terkejutlah Syekh Ahmad ketika diingatkan dengan surat Al-Baqarah 235. Ini hanya batin, hadirin. Gerak hati yang begitu bagi seorang kekasih Allah yang disembunyikan, yang mastur, dia mengetahui. Hati-hati. Tidak usah didohirkan, batin ada celah sedikit ketahuan. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ketahuilah Allah Maha mengetahui apa yang ada di hatimu. Orang yang hatinya manusia itu disinari ilmu, dan hatinya itu betul-betul bersinar, maka ketika dia melihat Allah sebagai pandangannya, ketika dia mendengar Allah sebagai telinganya, ketika hatinya memandang Allah sebagai pandangannya. Ini bila hati ini bersih. Ya maaf nih, kita mujadah sudah berapa tahun? Berapa puluh tahun? Adakah tanda-tanda seperti itu? Kalau ini belum ada tanda-tanda, walaupun itu hanya sedikit, bisa dipastikan kita belum memiliki akhlakul karimah. Akhlak kita hanya pura-pura. Santun itu hanya pura-pura. Tapi kalau sudah tersinggung, meledak-ledak emosinya. Ini ngaji ya. Saya hanya berusaha untuk membenahi diri saya, panjenengan, saudara-saudara saya. Saya hanya berusaha mengingatkan, la taghdab, jangan ada kemarahan dengan pengajian ini. Memang ngaji kalau sungguh-sungguh
itu menyayat hati. Bisa juga panjang nanti memusuhi saya, tapi saya tidak peduli. Saya hanya menyampaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehubungan dengan hati yang bersinar, hati yang bersinar itu artinya hati itu dikuasai oleh Allah. Kalau hati itu gelap, hati itu dikuasai oleh nafsu. Walaupun topinya adalah topi mukminan, topi wong iman, bajunya baju takwa, pakai surban. Hati kita ini dikuasai Allah apa nafsu? Hati-hati. Ini nanti ya tahunya ketika di ujung. Ketika manusia nanti datang waktu berakhirnya, waktu pulang, roh simbol daripada qalbun itu menggantung di tenggorokan. Hati-hati. Idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq. Itu nanti sama jenengan dengan saya. Kalah, jangan sekali-kali, harus hati-hati. Ketika ujung roh kita sudah di tenggorokan, separuh akan kembali kepada Allah, separuh masih dimiliki jasad karena masih nempel di jasad. Tinggal sepersekian detik, lap, sudah kembali kepada Allah. Kalau masih tenggorokan, masih di sini, masih terengah-engah, itu masih ada milik jasad roh itu. Tapi kalau sudah diambil sepersekian detik, lap, otomatis harus pulang kembali kepada Allah. Itu nanti kita baru tahu qalbun kita dikuasai Allah atau dikuasai nafsu. Tinggal sekian detik. Maka tentunya harus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lap, kembali pada Allah. Kalau tidak kembali kepada Allah, kesasar. Walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita ahli ilmu, pokok gak kembali kepada Allah, tersesat. Lap, kita milik Allah, harus kembali kepada Allah. Tidak boleh kembali pada siapa-siapa. Itulah tauhid. Pengalaman al-fakir pribadi saya, mungkin ada di YouTube Alam Hikmah. Ketika itu saya sampaikan, ada yang tidak setuju. Ya tidak apa-apa, memang harus seperti itu. Dan juga ada yang baik setuju. Sehingga ada yang bertanya, apa yang Ustadz baca setelah ada nyawa di tenggorokan? Saya konfirmasikan, ketika roh sudah ada di tenggorokan, kala idza balaghatit taraqi, tidak ada bacaan. Karena ini kembali kepada Allah, yang ada adalah kesadaran. Tidak bisa membaca karena sudah putus. Ternyata untuk kembali itu saya dibimbing. Waktu itu ya ada yang tanya ya,
istighraq, istighraq, sambil suara itu menangis, memprihatinkan. Terus akhirnya saat itu kami dibimbing istighraq di dalam kolbun, hati harus bersih, nol. Menurut bahasa saya tidak ada siapa-siapa, hanya la ilaha illallah, tapi bukan ucapan tapi rasa, karena kita kembali ucapan akan tiada, pendengaran akan tiada. Jadi yang mungkin bertanya itu, istighraq itu apa? Tenggelam. Tenggelamnya segala sesuatu yang selain Allah, dileburkan sehingga tiada, sehingga kesadaran itu hanya Allah, kesadaran batin, sehingga sadar, qalu bala syahidna, engkau Tuhanku, aku menyaksikan tidak ada siapa-siapa. Ketika aku menyaksikan pun aku tiada, karena yang ada hanya engkau ya Allah. Itu istighraq, tenggelam. Tidak ada membaca, tidak ada pikiran, hanya semata-mata Allah yang memberi hidayah. Dan kami pun tidak mampu untuk apa-apa, karena hanya Allah yang mampu apa-apa dan segala-galanya. Itu fadl pemberian. Maka dalam surat Al-Qasas ayat 88, ini dasar hukumnya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu, kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Nanti dicek Al-Qasas ayat 88. Jadi ketika kita kembali kepada Allah, diingatkan, sebelum mati diingatkan, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah. Jadi tidak boleh syirik. Pandangan hanya satu Allah. Tidak boleh memandang dirimu, tidak boleh memandang ilmumu, tidak boleh memandang air mata tangisanmu, tidak boleh memandang mujahadah kita, tidak boleh memandang apa-apa selain Allah. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang disembah segala-galanya melainkan Dia. Itu surat Al-Qasas. Kullu syai'in halikun, tiap-tiap sesuatu pokok selain Allah itu rusak, illa wajhah, hanya Allah yang kekal. Artinya semua harus nol, semua harus tiada, yang ada Allah. Itu kesadaran, bukan mata. Kalau mata mosok melihat gelas disuruh gelasnya tidak ada, tetap ada kesadaran iman. Walaupun ada, tetap keyakinan, kesadaran itu adalah billah, la haula wala quwata illa billah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, itu bimbingan, hanya baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Al-Qasas 88, wa ilaihi turja'un, kita dikembalikan kepada Allah. Artinya dari tiada kembali tiada, dari tidak mampu kembali tidak mampu, dari segala-galanya kembali tidak ada apa-apanya, sehingga ketika kembali kepada Allah, illallah, bahasa saya harus nol, fana dalam bahasa lain, lebur dalam bahasa lain. Fana, nol, lebur, itu adalah kondisi batin hadirin. Kondisi akal ditinggal, kondisi batin tenggelam ke dalam samudra tauhidnya Allah, sehingga benar-benar tauhidnya benar-benar menjadi tauhid wahidiyah. Mari hadirin, hidup hanya sesaat,
sebentar lagi kita akan kembali. Kita akan merasakan apa yang saya sampaikan. Maka mujahadah, istighraq harus dipraktekkan, dilatih. Nanti istighraq itu apa saja, itu kita sambung dalam pengajian yang lain. Monggo sebelum kita meninggalkan dunia yang fana, persiapan apa yang sudah kita persiapkan? Kalau hanya amal lahir akan hilang, akan hapus bila amal batin tidak kita persiapkan. Banyak orang ahli ibadah dipuji di mana-mana, dihormati orang di mana-mana, tapi ketika meninggalkan dunia, ibadah batin tidak pernah kita lakukan. Masih ada sombong, masih ada perasaan ujub. Ironinya, masih ada memandang selain dirinya itu negatif. Hati-hati. Pandanglah semua itu positif, walaupun dia memusuhi Anda. Karena kita memakai pandangan Allah, kita tidak melihat orangnya, kita melihat siapa yang menciptakan. Gerak-gerik yang ada itu adalah dari Allah untuk menguji kehidupan kita. Mari hadirin, kita koreksi sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menolak kebenaran sehingga kita tidak sadar kalau dicap oleh Allah sebagai orang yang sombong. Hati-hati dengan langkah, hati-hati dengan ucapan. Jauhilah saya kalau saya menyalahkan orang lain, kalau saya menegatifkan orang lain. Sebab suatu saat kalau orang lain saya hujat, saya rasani, suatu saat Anda pun akan saya rasani. Karena itu watak sifat manusia yang belum dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dipilih oleh Allah itu besar ujiannya. Dipilih oleh Allah akan diuji dengan bermacam-macam ujian. Kita bisa menghadapinya dengan baik, apakah kita imbangi dengan sama-sama negatif, tergantung. Mari ahli kubur telah kita doakan tadi. Saya pernah kejadian ini ketika haji 2008. Waktu itu dengan Abah Haji Siddiq dan istri saya dan beberapa orang. Waktu itu niat untuk mengumrohkan umat masyarakat. Padahal menurut syariat umroh itu diniatkan satu orang ya. Tapi saya tidak sepuluh kabeh tak adiano. Ketika itu setelah sholat duhur dari masjid, saya istirahat. Di tengah-tengah istirahat saya dibukakan suatu seperti alam gitu. Di situ banyak orang-orang seperti terpenjara, seperti di penjara. Penjara yang sangat senyap, yang baunya tidak enak. Ada orang yang ingin keluar ketika melihat kami. Tangannya menggapai-gapai, tolong gitu. Setelah itu ada yang keluar. Saya tahu orang itu, tahu. Maaf. Akhirnya matur, ibu, bapak, itu ahli kubur mana? Ya, ibu, bapak, saya tahu. Cuma saya tidak bisa menyadari. Siapa Anda? Dia hanya diam. Tolong saya. Ada seseorang yang saya kenal itu, matanya itu hitam, banyak bekas menangis, wajahnya hitam. Banyak yang antri saat itu. Apa sampean? Aku tidak begitu kenal. Iya, aku minta tolong. Siapa? Bapak ibu. Menangis. Aku ahli kubur. Menangis gitu aja. Kalau saya ingat, rasanya saya mau menangis. Aku ahli kubur. Ada apa? Aku butuh pertolongan. Aku punya anak.
Anakku tidak pernah membantu aku. Itu ada orang kaya, orang wanita. Terus dunyuku dintekno. Saya lihat memang ya diwaris, dihabiskan. Aku minta tolong nak ya, malah bilang nak haji gitu. Itu jelas sekali antara sadar dan tidak. Terus yang lain siapa? Ini ya teman-teman saya menunggu. Apa ndak punya keluarga? Punya, keluarganya lupa. Mengenaskan Bapak Ibu. Saya ingat mungkin itu ibu saya. Saya belum bisa membalas, ibu sudah meninggal dunia. Mungkin itu ayah saya yang membanting tulang untuk menjadikan anaknya seperti ini. Sekarang bapak kaya, punya mobil, makan enak-enak. Tengok ahli kubur jenengan yang ada di ahli kubur, di alam barzah. Tidak sebaik yang pernah kita kira. Di sana compang-camping. Memang alam itu beda dengan alam di sini. Itu 2008. Kalau tidak salah pas hari Jumat. Waktu itu saya dijemput mau umroh malamnya. Ini oleh Pak Jianto dengan Mas Parman itu. Waktu itu. Nah, Pak Jianto ada di Mekah waktu itu. Saya diberitahu seperti itu. Bagi yang tidak percaya, anggap itu angin lalu. Sudah anggap tidak ada apa-apa. Tapi yang mau mengambil pelajaran bahwa kematian itu adalah awal hidup di alam barzakh. Zuhurul siril iman fil barzakh. Jadi nampaknya iman seseorang itu di alam barzakh. Maka ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang imannya itu utama? Imannya itu iman yang bagus." Rasul hanya menjawab, aksanuhul khuluqah, yaitu orang-orang yang memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Akhlak yang baik di antara lahirnya ini adalah nampak, bicara, harus hati-hati. Kalau sudah terlanjur harus dipertanggungjawabkan. Maka Rasul mengatakan ketika umat sahabatnya Rasul seperti itu, tidak ada kebaikan sama sekali. Rasul tidak menjamin keselamatannya, dia di dalam neraka. Itu zaman sahabat. Saya berharap diri saya, keluarga saya, jenengan keluarga saya, anak-anak saya bisa menjaga hati. Mujadailah dengan hati jenengan. Jangan hati dilibatkan untuk kesombongan, untuk merasa benar, merasa sempurna. Hati harus dilibatkan dengan kerendahan. Dan kerendahan itu, ingat suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Kembali ke Allah, transit di alam barzakh. Mungkin seperti apa yang saya lihat itu, dan mungkin saya sendiri besok seperti itu, karena itu gambaran untuk saya sendiri. Mata yang hitam, mata yang penuh dengan darah, menangis, badan yang kurus kerempeng, yang berbau, berjalan dengan tangannya yang ngesot, mencari pertolongan. Ini saya, gambaran saya besok, hadirin. Janganlah Anda. Ayo hati-hati. Menangis di dunia sebagai obatnya. Orang sombong tidak pernah merasa salah. Orang sombong melainkan orang lain yang salah. Mari hadirin, kita doa kepada Allah, tobat. Dan ini ada air yang harus dimujadai. Semoga barokah manfaat. Ahli kubur kita, umat masyarakat, jangan menangis, karena aku tahu bahwa diriku adalah sudah jauh, sudah gelap. Bagi yang hatinya diberi oleh Allah padang, menangislah, mewakili kami, mewakili saya yang buta seperti ini. Hadirin, hadirin, maaf, tidak ada istilah menyalahkan. Kita adalah saling koreksi.
Al-Fatihah. Mari hadirin, kita pandang Rasulullah. Katakan kepada Rasul, Rasul, andaikan aku ini unta, aku akan berlari mencari engkau ya Rasul. Ku taruh diriku di kaki paduka. Ku katakan, aku unta yang lemah ya Rasul. Begitu pula ya Rasul, andaikan aku tidak pantas disebut unta, aku adalah anjing yang najis ya Rasul. Perkenankanlah aku datang dengan membawa najis mughalladha. Aku datang akan menyerahkan air mataku kepadamu ya Rasul. Lesanku busuk, perbuatanku tiada ikhlas, sedangkan aku hanya pandai bicara tapi tidak punya akhlak. Padahal paduka menyatakan orang yang terbaik adalah sebaik-baik umatku, imannya adalah orang yang memiliki akhlak sempurna. Ya Rasul, kalau kami tidak pantas sebagai manusia, di malam Jum'ah ini ketika selawat dilantunkan, paduka datang ya Rasul. Tapi jangan kecewa dengan ya Rasul, karena di gedung ini sama-sama mujahadah. Di balik jilbab yang putih, di balik baju yang mewah, di balik kopiah yang menutupi kepala, itu ya Rasul bukan kepala manusia lagi ya Rasul. Tapi aku yakin paduka akan memberikan syafaat kepada kami, kepada ibu kami yang sudah wafat meninggalkan dunia ini, kepada ayah yang meninggalkan dunia ini. Ya Rasul, kami datang bersama-sama. Mungkin ada seorang dua orang yang wajah manusia ku taruh di depan untuk mendatangi engkau, tapi kami malu ya Rasul. Lesanku bersolawat, tapi hatiku beracun ya Rasul. Lesanku aku mengucapkan Allahumma barik fima khalaqta, tapi jujur aku membunuh temanku sendiri. Aku mengadu domba sesama umat. Ya Rasul, aku datang mau tobat kepada Allah. Terimalah ya Rasul selawatku ini, walaupun hanya air mata yang datang ke hadiratmu. Mari hadirin, mari hadirin, mumpung belum kita meninggalkan dunia yang fana. Ya syafi'al khalqi salawat alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha adrikni faqad zalamtu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakson alika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, bayangkan kita ini unta mengejar Rasulullah. Rasulullah berjalan cepat, unta mengejar di belakangnya. Kami umatmu ya Rasul, kami bukan binatang, kami bukan unta. Kami berlari mengejar dikau, mengejar panjenengan ya Rasul. Tunggu kami ya Rasul. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin, mari kita hati-hati, mumpung ada yang mau mengingatkan, mumpung kita bersama-sama di gedung ini. Andaikan suatu saat kita dipisahkan oleh Allah jauh dari gedung dan jauh dari kami, tetap panjenengan tidak boleh lari,
menjauh dari Rasulullah. Boleh panjenengan meninggalkan gedung, boleh meninggalkan kami, cuma Rasul jangan kau tinggal. Beliau mu'alif radhiyallahu anhu, jangan kau tinggal. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi obat bagi diri kita. Semoga hati yang kaku, hati yang kasar seperti hati Al-Fakir dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi oleh Allah sampai akhir hayat, anak-anak kita tetap ada di gedung ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pamitan pada Rasul dengan tasawuf dan istighosah. Kalau tadi saya sebut unta, yang pantas kita ini apa? Panjenengan yang bisa berpikir jernih. Kita lari Rasul, Rasulullah lari, kita kejar. Rasulullah jauh, kita dekat. Tidak ada istilah putus asa. Karena perjalanan ini hanya karena Allah, karena Allah di bawah bimbingan mu'alif radhiyallahu anhu dan Rasulullah. Al-Fatihah. Ya syafi'ah khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalana wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dolam tu abahta wa rubbini wa laysa li ya sayyidi fa intarudda kuntu syakson alika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausus salamullah, alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya Sayyidi binadroh, musillatil hadratil aliyah. Al-Fatihah.